Nah, coba Bapak Ibu, apakah sudah bisa baca tulisan di depan screen-nya? Tes dulu nih, dites dulu. Bisa, Pak. Sudah Nah, bisa. coba tolong, coba dibacain. Christian leaders as mentor and coach. Oke, terima kasih. Iya, nah ini sedikit perkenalan tentang saya ya. Tadi udah Pak Hao udah jelasin, ada di sini sebagian ya. Saya lewatin ya. Nah, ini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan ya. Ada satu pertanyaan nih, kenapa pemimpin atau aktivis gerejawi membutuhkan keterampilan mementor? Kenapa? Gitu kan, orang butuh di mentor. Karena sebagian orang masih butuh diajarin, dinasehati, kalau perlu ditegur, ya kan? Sebagian orang masih butuh diberikan solusi praktis dari seniornya, dan perlu bantuan cara masang ini gimana, cara betulin ini gimana, cara memakai ini itu gimana, cara belajar firman Tuhan bagaimana, ya kan? Caranya untuk mengerti ayat ini bagaimana, caranya membuat renungan bagaimana. Nah, itu semua bantuan-bantuan teknis. Biasanya orang-orang ini cari mentor, ya. Setuju ya? Setuju? Oke. Ya pada diam-diam aja nih, setuju nggak setuju, saya nggak tahu nih. Oke. Jadi, Anda sebagai pemimpin, di sini ada Tuan Muse, ya kan? Ada majelis, anggota majelis, ada pemimpin kelompok sel mungkin, atau pemimpin di komisi-komisi, ya. Anda berperan sebagai mentor ketika ada orang yang minta diajarin, dinasehatin, ditegur, diberikan solusi, ya. Kalau dia punya problem, solusinya seperti apa, ya, dan dikasih tahu cara memakai ini, cara supaya jadi murid Tuhan Yesus seperti apa, ya kan? Itu yang biasanya melalui pemuridan, cara memimpin PA bagaimana, cara memimpin KUR bagaimana. Nah, itu dia cari mentor. Oke. Nah, sekarang kalau kita bayangin ada satu lagi istilah yang bukan mentor yang malam hari ini kita akan pelajari, ya, yaitu istilah apa, Bapak Ibu? Coaching. Coaching. Betul, terima kasih, ya. Kalau ada yang mau buka-buka mic-nya, sering-sering mau membalas sama saya, buka aja mic-nya, nggak apa-apa. Ntar kalau misalnya kedengeran agak rame, karena di belakangnya misalnya ada anjing yang menggonggong, nanti kita beritahu, ya. Nanti host-nya, Pendeta Edi, bakal melihat siapa nih sumber suara yang di belakangnya rame-rame, oke? Jadi teman-teman di sini boleh buka mic sebagian kalau merasa nanti waktu-waktu mau jawab pertanyaan saya, ya kan? Nanti ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang bisa saya kasih hadiah loh, ya. Kalau malam hari ini nanti saya kasih bilang, siapa yang bisa jawab pertanyaan saya betul, saya kasih hadiah. Nanti betul-betul saya kirim hadiah loh ke rumahnya, ya. Oke. Jadi siap-siap aja buka mic-nya. Udah dibuka juga boleh, terkecuali terlalu rame di belakangnya nanti Coach Edi bisa mute ya sebagai host. Oke, tadi kita sudah mulai pemanasan ya, mengerti tentang mentor. Oke, nah kenapa orang butuh mentor tadi udah saya bahas. Sekarang pertanyaan yang kedua ini, kenapa pemimpin aktivis gereja membutuhkan keterampilan coaching? Kenapa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ini pada ikut di pembinaan malam hari ini, ya kan? Kenapa sih?
perlu punya keterampilan coaching, jangan cuma keterampilan masak doang dong, gitu kan. Kalau ibu-ibu ya, jangan cuma bisanya masak doang. Sebagai pelayan Tuhan di gereja harus bisa mengcoach. Ya, selain mementor, Anda juga bisa mengcoach harusnya ya, bapak-bapak juga ya. Perlu belajar coaching ya. Kenapa para pemimpin gereja perlu belajar coaching? Nah, malam ini nanti kita akan belajar itu ya. Yaitu untuk membangkitkan kesadaran orang yang kita coach, itu kita sebut klien ya. Kesadaran orang lain yang kita bantu dengan cara coaching, kita bangkitkan kesadaran ya. Penting membangkitkan kesadaran itu, karena orang kalau nggak sadar dikasih tahu ini itu juga nggak jalan ya kan, nggak melakukan sesuatu. Tapi kalau dia sadar misalnya saya tuh beberapa bulan terakhir ini, terutama di ya kan, saya sadar kalau saya kegemukan gitu kan, saya sadar. Terus saya udah mulai nggak enak badan, sering suka kepala pusing gitu kan, kalau jalan kakinya suka nggak enak gitu kan. Kalau jongkok berdiri nggak kuat gitu kan, kalau duduk di lantai mau berdiri mesti pegangan dulu barang ini itu ya kan, supaya bisa berdiri gitu kan. Kalau naik tangga ngos-ngosan begitu kan. Nah, terus saya datang ke dokter, dok coba dicek nih di laboratorium badan saya ada apa, terus dia cek kan, kirim saya ke laboratorium dicek, oh ada ini itu, wah kurang bagus hasil laboratoriumnya ya. Terus dia bilang, ini Om ya, Om ini keberatan badannya ya, Om sadar nggak kalau orang keberatan badannya itu sumber penyakit gula ya, penyakit darah tinggi, terus susah jalan, nanti badannya terlalu berat, nanti jadinya kakinya gampang kesleo, gampang lututnya nggak kuat, naik tangga nggak kuat. Om sadar nggak sih itu? Ya juga ya, tahu sih tahu Pak dokter, tahu sebenarnya. Ya tahu nggak cukup, mesti sadar. Ya, jadi membangkitkan kesadaran orang itu penting, bukan cuma ngajarin orang, ya kan? Nah, ada orang yang memang perlu disadarin, atau mungkin orang itu mungkin banyak hal yang dia tidak tahu, sehingga dengan kita ngobrol dengan dia sadar dari yang dia tidak tahu menjadi tahu, begitu kan? Kalau istilah kerennya ada blind spot, gitu kan? Ada blind spotnya, gitu. Nah, jadi kita perlu belajar jadi coach untuk mengcoach orang-orang yang punya blind spot. Lagian kalau kita belajar coaching itu, kita jadi belajar juga sama orang yang kita coach itu. Kita jadi dengerin dia ngomong, kesusahannya apa. Kita bukan serba tahu, tapi kita jadi belajar dari dia juga. Terus kalau kita mengcoach orang, ya, kalau dia sadar, lalu dia tahu dia mesti ngapain yang baik supaya dia bertumbuh, begitu kan? Baik pengetahuannya, baik apanya ya, selain pengetahuan bertumbuh, kepribadiannya mungkin bertumbuh, begitu kan? Juga emosinya juga, yang dulu suka marah-marah mungkin sekarang bisa ketolong jadi lebih ramah tamah, ya kan? Kalau dia tahu dia mesti berubah, nah kita bisa dampingin dia sampai terjadi perubahan, gitu loh, ya kan? Nah, sampai di sini ada nggak yang mau tanya? Silakan. Saya belum tutup slide-nya, takut nanti masuk ke slide jadi susah ya. Nah, sampai di sini ibu-ibu, bapak, ya, Cece, Koko, masuk kalau ada mau tanya-tanya apa enggak, atau adik-adik, pemuda-pemudi kalau ada di sini, para profesional, apakah Anda mau mengajukan pertanyaan? Kan?
Pak, saya mau tanya. Ya, tolong disebutkan namanya dulu ya. Saya Christian Mintoro, Pak. Oh, Pak Christian, baik. Gimana Pak? Bagaimana penjelasan yang lebih detail mengenai coaching itu adalah memfasilitasi pertanggungan jawab klien itu maksudnya gimana? Ya, jadi nanti kalau kita mengcoach seorang klien, ya, kalau dia udah menemukan kesadarannya, aha gitu ya, misalnya dia begini, misalnya nih ya, dia datang ke kita, dia bilang gini, saya tuh ya belum bertahun-tahun nggak tahu tuh saya punya potensi apa, talentanya apa, gitu ya. Terus kita ngobrol dong dengan dia, kita mengcoach pakai teknik-teknik coaching, keterampilan coaching. Terus akhirnya dia sadar, aha, sekarang saya tahu gitu kan. Dia punya talentanya apa, potensinya apa. Dia tahu sekarang dia sadar. Terima kasih Pak Paulus sudah ngajak saya berpikir sampai saya menemukan saya punya potensi. Nah, lalu saya akan tanya begini, apa yang kamu mau lakukan kalau kamu udah tahu potensinya? Oh iya, saya mesti asah potensi saya, talenta saya mesti pakai, saya mesti asah dari sekarang. Oh, bagus. Nah, kapan kamu mau mulai ngasahnya? Caranya gimana? Ya, misalnya dia punya talenta musik, tadinya dia pikir dia nggak punya keterampilan atau keterampilan musik, cuman paling bisa-bisa dikit aja. Terus ternyata dia itu potensinya di musik, misalnya gitu ya. Nah, terus saya tanya dong gini, kalau kamu udah tahu sekarang potensinya di musik, main musik misalnya, kamu harus melakukan apa actionnya? Ya saya harus mungkin les musik. Oke, kalau les musik, kapan kamu mau mulai les musiknya? Waduh, ini pertanyaannya hebat juga nih, dia bilang gitu kan. Kapan ya? Kalau ada duit, saya mulai bulan depan mau mulai les musik. Oh, bagus. Nah, apalagi yang kamu akan lakukan selain les musik? Saya harus latihan. Oke, target kamu latihannya berapa sering supaya kamu bisa memakai talenta jadi pemain musik? Ya saya akan usahakan 2 hari sekali saya kan senang main gitar ya, main gitar lah, saya latihan gitar, saya les sama guru ya. Nah, kemudian ada lagi nggak? Kalau kamu talentanya udah ketahuan potensinya di bidang musik, saya nanti mau cari pendeta Edi, apakah di gereja membutuhkan pemain musik seperti saya? Oh ya, kapan? Ya nanti kalau udah saya belajar musik 5 bulan. Kira-kira 5 bulan kapan tuh? Ya bulan Desember. Oh iya. Oke deh, kalau begitu berarti kamu bertanggung jawab ya dengan apa yang kamu ketahui tadi. Gitu kan? Kamu bertanggung jawab, kamu dapat mempertanggungjawabkan kepada Tuhan potensi yang Tuhan udah kasih kepada kamu. Jadi saya mendampingi, mengawal dia sampai dia action. Bukan cuma tahu potensinya apa, begitu loh Pak Mintoro. Nah, apakah ini menjawab Bapak sama teman-teman? Ya Pak, terima kasih. Berarti kalau boleh disimpulkan, awalnya kita memancing supaya memancing kemudian membangkitkan kesadaran. Setelah ada kesadaran, kita memberikan dia umpan dengan pertanyaan-pertanyaan. Setelah dia menjawab, kita dorong dia untuk bertanggung jawab terhadap kesadaran yang dia sudah dapatkan, gitu ya Pak? Betul sekali, sehingga dia mengalami perubahan. Ini tidak terjadi di dalam mentoring. Kalau mentoring kan kita ngajarin, kita memberikan asupan apa ya, misalnya asupan pengetahuan, asupan teknik ini, itu, atau tambah tahu. Nah, itu mentoring. Kalau dalam coaching, lebih ke membangkitkan kesadaran orang, lalu dia mesti ngapain dari kesadaran itu. Terus kita bawa terus sampai dia action. Nah, dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia sadarin itu. Jadi beda tuh di situ coaching sama mentoring. Terima kasih Pak Mintoro sudah membuka nih. Lebih seru nih malam-malam nih. Ya,
Adakah yang lain yang mau tanya? Jadi kita lebih interaktif ya. Jadi nggak saya ngajar sampai sepanjang sejam, begini begitu ya. Jadi ini blending nih Pak Pendeta Edi, blend, saya ngajar, saya tanya, ada yang nanya juga. Jadi question and answer-nya langsung nih saya campur aduk di sini supaya ngalir ya. Jadi saya minta izin dulu, boleh kan? Silakan Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Iya, apakah ada lagi yang mau tanya-tanya sejauh yang tadi saya udah jelasin? Itu baru mulai loh, baru kulit kacang loh. Ada yang mau tanya nggak? Cici, Koko. Halo. Malam Pak Udah Paulus. jelas? Ya, Mau siapa tanya Pak Paulus? namanya? Saya Adigani Pak Paulus. Adi Adigani, Gani, ya. Umur berapa? 50 Pak Paulus. 50. Suaranya kayak umur 30. Saya mau tanya gini Ayo, Pak Paulus. Ya, mari silakan tanya. Apakah boleh dikata coaching yang diberikan sama Pak Paulus ini boleh dikata sebagai alat dalam pelayanan pemuridan atau penggembalaan? Maksudnya spesifikasinya gitu Pak Paulus. Iya, betul. Sebagai alat. Nah, bagaimana orang gelem? Sopo sih orang gelem? Iya. Cece, ada yang mau tanya nggak, Ce? Tadi Pak Adigani saya udah jawab ya. Jadi itu betul sebagai alat untuk pemuridan, untuk penggembalaan, ya, untuk memimpin orang lain itu alat ya. Untuk mengembangkan kepemimpinan itu juga alat pakai coaching. Kalau di perusahaan ini coaching udah dipakai loh. Ya, di perusahaan BUMN, di perusahaan swasta, apalagi perusahaan-perusahaan yang multinasional, ya kan? Di perusahaan-perusahaan dalam negeri, ya, misalnya Mayora, ya udah pakai coaching. Terus orang tua grup yang suka di sini minuman atau snack dari orang tua grup, ya kan? Terus Kalbe juga mulai pakai coaching, ya. Oh, banyak sekali di perusahaan-perusahaan yang gede-gede itu udah mulai pakai coaching, ya, supaya karyawan-karyawannya itu bisa dongkrak kerjanya jadi lebih bagus sehingga perusahaan menjadi lebih berkembang. Itu pakai coaching, mereka jarang pakai mentoring lagi, ya. Ada mentoring, tapi mereka udah mulai menggunakan cara coaching. Karena coaching sama mentoring beda. Oke. Di gereja, sekarang juga banyak pendeta-pendeta yang menggunakan coaching untuk mengembangkan kepemimpinannya. Di Amerika, udah ada 30 STT yang di dalam pelajaran para mahasiswanya itu belajar coaching. Dulu nggak pernah ada. Di Indonesia baru STT Cipanas, ya. Dulu pernah STT Bandung. Kemudian di saat sekali-kali ada pelajaran coaching, Ibu Ati itu suka ngundang saya. Sekarang udah nggak ada lagi, ya. Saya juga nggak tahu. Tapi di Amerika tuh udah ada 30 sekolah teologi loh, yang kurikulumnya itu ada coachingnya, pelajaran coachingnya. Karena para pendeta sadar belajar coaching itu buat mereka tuh penting banget gitu. Oke, kita lanjutin ya. Nah, jadi kenapa para pemimpin atau aktivis gereja membutuhkan keterampilan coaching? Nah, ini ada hasil dari sebuah jurnal ya, namanya dari jurnalnya itu adalah apa tuh namanya? Kok nggak mau ganti slide-nya?
dari sebuah jurnal atau majalah namanya Harvard Business Review, ya. Ini jurnal yang paling bagus sedunia, ya, majalah yang paling keren, ya. Tapi ini untuk mereka yang suka belajar tentunya, ya, atau orang-orang pemimpin di perusahaan suka baca-baca jurnal ini, ya. Ada di salah satu edisi majalahnya itu bulan Desember tahun 2019, ada dua penulis di satu artikel mengatakan begini, ya, dikatakan begini, kepemimpinan masa kini tidak relevan lagi jika dijalankan dengan cara command control. Ya, udah nggak cocok lagi deh kepemimpinan masa kini kalau orang mimpinnya tuh bos atau pemimpin atau ketua di organisasi itu kalau mimpinnya itu dengan cara command control. Apa itu command control? Yaitu kasih perintah, kamu harus begini, kamu harus begitu, ya, caranya begini, begitu. Kemudian dia lakukan dong yang kita suruhkan, terus kita kontrol, kita terus awasi dia. Kalau ada salah kita langsung bilang itu salah, ya kan? Oh ya, baik bos, oke bos, salah ya, baik, nanti ya perbaiki, jangan bikin salah lagi, ya. Kemudian dikontrol lagi sampai udah betul. Terus ada salah lagi, ditegur lagi, kalau perlu dimarahin lagi, nanti kasih perintah baru lagi, terus dikontrol kerjanya sudah bagus atau belum, ya. Diikutin terus, mata memandang terus kepada bawahan, kalau disuruh tugas apa, kerja apa, dia udah betul belum jalaninya. Itu namanya command control. Memimpinnya itu dengan memberi perintah, komando, kan, dari atas ke bawah atau top down, seperti itu. Nah, menurut penulis di majalah ini, mereka menemukan hasil penelitian, ya, di banyak organisasi di dunia, termasuk gereja-gereja juga atau non-government organization, itu mereka menemukan kepemimpinan model kayak gitu tuh, yang dari atas tunjuk-tunjuk kasih perintah, lalu dikontrol, diawasi anak buahnya, kalau salah ditegur, dimarahin, ya kan. Itu udah nggak cocok lagi zaman sekarang, cara-cara seperti itu, apalagi banyak anak milenial yang umur 19 tahun, 25, 35 tahun, itu anak-anak yang remaja sekarang. Ya, boleh ditutup dulu tuh Pak Edi, kalau ada yang bunyi aneh-aneh. Jadi cara-cara yang kayak gitu tuh udah nggak cocok, apalagi buat anak-anak yang masih remaja sekarang, ya. Kalau di sini ada oma-oma yang punya cucu anak remaja. Kalau kita pakai cara-cara kayak dulu, ya, anak-anak dimarahin, diajarin, ditegur, di segala sesuatu mesti dibawelin. Anak-anak sekarang mah nggak bisa digituin, nggak mau digituin. Dia dianggap bodoh kalau digitu-gituin. Dia pengen dia punya kreativitas sendiri. Dia pengen supaya dia bisa ngambil keputusan sendiri, walaupun memang dikasih tahu kalau salah. Tapi cara ngomongnya juga nggak boleh kayak zaman-zaman dulu, ngomelin, marahin, bentak-bentak, ini itu nggak bisa lagi, gitu loh. Sekarang ya, mulai dari umur 15 ke atas sampai umur 35, udah nggak mau digituin. Jadi kepemimpinan zaman sekarang ini dengan cara seperti itu nggak cocok, ya. Penulis ini juga mengatakan, ya, ini peringatan bagi para pemimpin masa kini, katanya. Good as you think. Kamu itu tuh nggak sebagus yang kamu pikir kamu bagus, gitu loh. Kamu jangan anggap kamu tuh bagus. Kamu tuh nggak bagus seperti yang kamu kira, gitu kan. Mungkin kamu merasa kamu serba bagus, serba pinter. Sebenarnya kamu tuh nggak pinter seperti yang kamu kira, gitu loh. Ada orang yang mungkin lebih pinter dari kita.
yang kita tolong mungkin orangnya lebih pintar dari kita. Jangan kita merasa kita segala-galanya lebih bagus dari orang lain. Ya, para pemimpin malah sekarang mesti banyak ngobrol dengan bawahan. Jangan merasa sebagai pemimpin, aku bos, aku punya pengalaman, semuanya itu aku harus perintahkan, semua orang harus ikut aku, ya. Jangan ngelawan aku gitu loh, karena aku di sini bos, karena aku ini serba tahu. Ya, jangan begitu katanya. Sekarang para pemimpin masa kini udah nggak boleh berpikir seperti itu lagi, karena zaman udah berubah dan generasi muda itu bukan bodoh-bodoh. Mereka juga pinter, mereka juga lihat ke internet, membaca berita, mengikuti hal-hal baru, pengetahuannya lebih banyak dari kita, ya kan? Bapak Ibu, coba pikirin anak-anak kita. Waktu kita seumur mereka, kita mah culun, kita mah nggak tahu banyak gitu kan. Tapi anak-anak sekarang yang waktu kita masih kecil seumur itu kita nggak tahu, dia mah umur 10 tahun aja tahu banyak dari kita, apalagi umur 15 tahun, apalagi udah 21 tahun. Dia mah pinter-pinter semuanya, ya. Nah, kalau kita jadi pemimpin bawahannya anak-anak remaja atau yang baru lulus kuliah, jangan merasa kita tuh lebih pinter yang kita pikir gitu kan. Jangan kita berpikir lebih bagus dari mereka. Mereka pinter-pinter sekarang ini. Jadi dari hasil penelitian, pendekatan coaching itu telah membuat maju organisasi, telah membuat organisasi berkembang luar biasa, perusahaan-perusahaan berkembang dengan memakai cara-cara coaching. Ya, nah sebelum kepada apa itu coaching, coba dong teman-teman di sini ada yang mau tanya-tanya lagi nggak? Pak, jadi Saya mau kepengen dengar Cece. Ibu-ibu dong ngomong. Pak Paulus. Ya. Ya, jadi kepengen tahu di Pak siapa perusahaan-perusahaan nih? itu, kalau di perusahaan-perusahaan itu coachingnya itu dengan cara apa dan tujuan apa, Pak? Tujuannya kalau perusahaan itu agar berkembang, maju. Kalau untung lebih banyak lagi, agar cuan lebih banyak lagi. Itu tujuannya. Supaya juga karyawan-karyawannya pada pinter kalau bekerja. Kalau ada karyawan yang males itu di coaching juga. Kalau ada karyawan yang tidak perform, mereka di coaching supaya mereka bisa melakukan tugasnya sesuai dengan target. Gitu. Jadi coachingnya seperti apa? Nah, nanti ini justru yang saya akan ajarin, ya, teknik coachingnya, pengertian coachingnya saya akan ajarin. Tinggal sekarang kalau di gereja kita mesti pakai, ya, jangan kayak di perusahaan gitu kan. Jadi apapun juga begitu kan, kalau di gereja kita nggak boleh sama persis kalau kayak di perusahaan begitu kan, walaupun ada yang sama begitu kan. Nah, tapi bagaimana mengcoach orang itu caranya seperti apa? Nanti saya akan ajarin di sini, ya kan? Nanti kalau nggak salah pada minggu yang ketiga atau hari Jumat yang ketiga, ini kan yang pertama nih kita nih. Nanti yang ketiga saya akan tunjukin pakai demonstrasi percakapan coaching, gitu kan. Teman-teman dengerin tuh gimana cara saya ngobrol dengan orang atau dengan klien. Begitu tuh. Ini dengan Pak siapa barusan ya? Saya Edi, Pak. Oh, Pak Edi, ya. Oh, Pak Edi Chiang ya? Ya, benar, Pak. Oh iya ya. Soalnya saya kalau udah buka screen saya nggak lihat wajah peserta di sini. Ya, baik. Ya. Semoga menjawab Pak Edi ya. Ya, Pak. Ya, makasih. Apakah ada di sini wanita dong yang nanya-nanya mungkin? Ayo, apa udah pada tidur nih? Saya nggak lihat juga nih. Jangan-jangan sambil baringan, tahu-tahu udah ngorok. Saya lanjutkan lagi dikit ya. Ya, siapa nih?
Saya Budi, Siapa? Budi Dermawan. Budi Himawan. Budi Dermawan, Pak saya mau nanya, Ah, kalau coaching itu kan maksudnya kan secara manajemen kan reward sama punishment tuh kan itu yang old school punya. Nah, kalau coaching apa nanti terkesan jadi lembek nggak Pak? Karena kan seolah-olah ada di samping ya menjadi partner atau apa nanti akan disalahgunakan atau bagaimana nggak Pak Paulus? ya, terima kasih tuh pertanyaannya bagus banget tuh Pak Budi. Ya, nah kalau kita bisa ngobrol dengan bawahan kita, terutama ya, itu bawahan itu sebenarnya senang loh diajak ngobrol. Jadi dengan atasan itu tidak semata-mata hanya urusan kerjaan, goal, target, terus kalau salah dimarah-marahin, kalau bagus dikasih reward, ya, dikasih hadiah, dikasih bonus, dikasih penghargaan. Mereka tuh kerja, apalagi kaum milenial ya, mereka tuh kerja itu, mereka maunya antara atasan sama bawahan itu supaya ada komunikasi sebagai teman, sahabat. Nah, kalau kita bisa berkomunikasi dengan mereka dan berelasi dengan mereka dengan baik, begitu, itu tidak mesti bahwa kita punya kewibawaan jadi lemah. Satu, ya. Tidak mesti bahwa akhirnya mereka boleh sembarangan aja gitu loh dengan tugas dan target mereka. Tidak, mereka tetap menjalankan itu semua. Ya, tetapi yang mereka suka adalah waktu mereka kerja itu nggak kaku gitu loh, nggak lu gue, yang penting gue kejar target, selesai setiap bulan gue dapat gaji, nanti akhir tahun gaji gue dinaikin gitu kan kalau gue bagus, kalau gue jelek, gue salah melulu, gue dikeluarin. Nggak semata-mata begitu kalau orang kerja itu, ya kan? Apalagi kalau yang namanya karyawan, itu kan sebenarnya aset buat perusahaan. Coba kalau perusahaan kita mau dapatkan untung, kita mau dagang yang baik, kita mau jalan dengan bagus perusahaan kita. Kalau nggak ada karyawannya gimana? Ya kan? Karyawan itu modal loh, karyawan itu aset. Jadi kita mesti betul-betul menjaga dan betul-betul menghargai, hormat juga sama karyawan-karyawan. Nggak boleh sembarangan. Kita kalau mau perusahaan bagus, kalau karyawannya jelek gimana? Kalau perusahaannya bagus tapi karyawannya nggak ada, kita bisa kerja apa? Jadi karyawan itu penting. Nah, oleh sebab itu karyawan itu perlu diajak berkomunikasi sama atasan gitu kan. Nah, waktu mereka berkomunikasi sama atasan, nanti coaching ini bukan lagi negor pekerjaan mereka, lu salahnya di sini, lu gua evaluasi ya. Lu di sini berbulan-bulan nggak bikin yang bagus lu, gini kan, gini gitu. Ya ini saya kasih ini ya, saya kasih peringatan ya, kalau kamu masih terus begini, kamu nanti saya kasih peringatan lagi yang kedua, begitu kamu juga nggak berubah keluar kamu dari sini ya, nggak begitu gitu loh. Percakapan coaching itu nanti nggak kayak lagi atasan di bawahan lagi negor-negor kesalahan atau memberikan reward kepada bawahannya. Tidak, tetapi bawahan-bawahan itu ketika mereka di-coach oleh atasan, ya mereka dibantu untuk supaya bisa bertumbuh, ya, bisa lebih maju lagi sebagai karyawan, bisa lebih menghasilkan lagi, produktif, buat perusahaan atau buat organisasi. Di pelayanan juga begitu, ya. Kalau di gereja itu orang-orang jangan asal yang penting dia datang ke gereja, selesai. Ya kan? Kalau dia pelayanan yang penting kamu pelayanan dengan setia, ya kan? Datang nggak boleh terlambat, kalau jadi usher misalnya ya. Pakai seragam, nggak boleh terlambat, kamu harus banyak senyum, memberikan pelayanan kepada orang yang datang ke gereja, ya zaman-zaman sebelum COVID kan begitu ya, ada usher pakai jas, pakai seragam, pakai papan nama segala misalnya, ya
mungkin ada pelayanan juga anggota KUR. Bukan cuma sekedar mereka menjalankan tugas pelayanan dong, gitu kan. Barangkali ketika mereka melayani, mereka ada kendala, gitu kan. Kepada siapa mereka ngobrol, lalu siapa yang nanya-nanya mereka, kalau mereka udah mulai males, mereka mulai kendor, ya. Nah, kita bisa menggunakan cara coaching, bukan cara zaman dulu. Apa-apa kita tanya, loh kok kamu belakangan males sih? Gitu kan. Anak Tuhan nggak boleh males. Jadi kita kayak marah-marah sama dia. Misalnya begitu ya, atau tegur-tegur dengan halus. Tidak, tetapi kita ajak ngobrol sampai muncul kesadaran gitu kan. Dia malas mungkin karena dia kehilangan motivasi pelayanan. Nah, kita coaching, kita ngobrol dengan dia, sehingga muncul kesadaran tentang arti pelayanan itu apa, tanpa harus dikotbahin, tanpa harus dituding-tuding, disalah-salahin, sehingga dia malu, dia nggak mau datang lagi ke gereja, dan lain sebagainya. Ya, nah, majelis juga begitu. Mungkin ada anggota majelis yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, ketua majelis hendaknya bukan main di rapat terus ditegur-tegurin, kalian ini bagaimana sih? Ya, sebagai anggota majelis kita kurang bekerja keras, kita nggak ada hati, kita apa, dan lain sebagainya. Enggak. Tapi seorang ketua majelis mungkin akan ajak ngobrol dengan 1-2 orang anggota majelis yang kelihatannya kurang semangat lagi melayani, yang kelihatannya nggak punya hati untuk melayani, atau sering terlambat, sering ditegur, ya nggak ikut ini, nggak ada ikut itu. Nah, kita bukan cara dulu main apa-apa kita langsung aja tegur begitu kan, tapi kita ajak ngobrol. Nah, dengan demikian bukan berarti kita kehilangan wibawa, bukan berarti kalau di perusahaan kita ajak ngobrol dengan mendampingi dia sampai dia menemukan kesadaran baru. Dengan demikian dia boleh sembarangan ya kerja, tetap dia harus dia, ya kan, tetap ada peraturan perusahaan ya. Kalau bagus kerjanya dapat bonus, dapat apresiasi. Kalau kamu kerjanya nggak mencapai target, mungkin kamu dipotong gajinya, atau kamu dikasih peringatan, atau apalah. Itu tetap ada sistem sendiri di perusahaan, gitu kan. Tapi kalau coaching itu lebih banyak membangun relasi dan berkomunikasi, membangkitkan kesadaran bawahan supaya mereka bekerja dengan lebih baik lagi. Seperti itu, Pak. Makasih, Pak Paulus. Iya, apakah jawaban saya cukup menjawab? Bagi saya sih cukup menjawab, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Oke, kita lanjutkan sedikit ya. Nanti habis itu Anda boleh tanya jawab lagi supaya jangan terlalu kaku ya. Pengajarannya banyak. Nah, mari kita belajar tentang coaching ya. Kita belajar coaching. Kenapa orang-orang itu perlu di-coaching? Kan? Perlu di-coach. Ini kita belum bicara soal mentoring dan apa bedanya coaching dengan mentoring. Belum ya. Malam ini kita baru bicara kulit-kulitnya dulu tentang coaching dulu. Ya kan? Kenapa orang perlu di-coach? Mungkin dalam hidupnya dia semacam kayak orang terjebak gitu loh. Ya, jadi dia nggak bisa keluar dari jebakan itu. Ya, misalnya terjebak karena badan keberatan, ya, terlalu berat badan, terjebak. Jadi apa? Dia nggak bisa banyak bergerak, dia sering sakit, dia tidak bisa menghasilkan buah, tidak produktif, kejebak. Gitu kan. Kayak orang di jalanan gitu lagi macet, kejebak, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, kejebak. Akhirnya gimana? Sampai rumah telat 1 jam, 2 jam, perut lapar, kepala pusing, gitu kan, mau marah juga nggak bisa, tapi nggak nyampe-nyampe, ya, bensin habis, ada yang jadi malah mogok karena bensinnya tadi sebelum terjebak udah tinggal sedikit, udah di bawah misalnya, kejebak, wah, serba susah di situ kan. Nah, hidup juga kadang-kadang kita merasa terjebak, gitu kan. Atau mungkin orang merasa hidupnya itu
terbelenggu oleh sesuatu, ya, tidak leluasa, ya terbelenggu. Misalnya ada orang yang kerjanya terlalu sampai kurang tidur, itu sebenarnya ada belenggu di situ, ya kan? Aturannya dia cukup tidur, dia kurang tidur, akhirnya dia sakit-sakitan, atau dia umurnya pendek, ya kan? Dia bawaannya stres. Karena apa? Apa yang membelenggu dia? Oh, mungkin pekerjaan membelenggu dia. Uang juga membelenggu, ya kan? Bisa kan uang membelenggu? Ya, orang banyak duit juga bisa terbelenggu. Orang kurang duit juga bisa terbelenggu oleh duit. Jadi ada tuh kondisi orang ya selama hidupnya. Jadi dia hidupnya tidak leluasa. Nah, sambil saya sebutkan nama-nama ini, Anda sambil bertanya pada diri sendiri, jangan-jangan gua begitu nggak sih? Ya, aku itu kayak orang kejebak nggak sih? Saya kejebak apa sih? Jangan-jangan saya tuh orang yang seperti terbelenggu ya. Nah, apa sih yang membelenggu saya selama ini? Coba tanya-tanya pada diri sendiri ya. Nah, atau yang, nah ini nih ya, yang stagnan, artinya yang berhenti. Ya. Berhenti di tengah kemacetan, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Memang juga terjebak kemacetan juga. Tapi kan akibat dari kemacetan itu stagnan jadinya. Hidup juga orang ada yang tidak pergi kemana-mana. Muter-muter di situ aja dari tahun ke tahun, tambah umur. Nggak bergerak kemana-mana, nggak menghasilkan, tidak potensinya tidak dipakai, ya cuman makan tidur kerja, makan tidur kerja, goreng nasi goreng, ya masak, terus capek istirahat, terus ketiduran, bangun lagi, terus mandi, ya terus siapin lagi ini, besok begitu lagi, bertahun-tahun begitu. Nggak pergi kemana-mana gitu loh dalam hidupnya. Nggak ada kontribusi apa-apa, tidak memberi dampak buat keluarga, buat orang-orang di luar keluarga, untuk masyarakat. Ya, tidak memberi dampak. Di situ-situ aja muter-muter, nggak pergi kemana-mana. Orang yang seperti ini butuh di coach. Ya kan? Mungkin juga ada orang yang terbang nggak tahu gitu loh, ya bingung gitu loh. Ngapain, aku mesti ngapain, ya. Anak-anak SMA sekarang kalau ditanya, nanti kalau lulus kamu mau jadi apa? Nggak tahu. Nanti kalau kamu udah SMA 3, udah lulus, kamu mau kuliah apa? Nggak tahu. Jadi kamu tahu apa? Nggak tahu apa-apa. Tuh, banyak orang yang ditanya apa sekarang nggak tahu jawabannya. Nggak tahu ini, nggak tahu itu, nggak tahu ini, nggak tahu itu. Gitu loh. Saya ketemu orang udah umur 38 ya, ditanya ini itu jawabnya nggak tahu Pak Paulus, nggak tahu Pak Paulus. Saya bilang gini ya, itu apa yang kamu tahu dong, kok apa-apa yang ditanya yang sederhana nggak tahu gitu kan? Apa benar nggak tahu atau benar-benar tahu tapi nggak bilang nggak tahu karena takut ditanya, takut jawabannya salah. Benar-benar nggak tahu Pak Paulus, saya nggak tahu gitu. Saya bingung gitu kan. Udah umur 38, ditanya yang sederhana, jawabannya tidak tahu. Padahal dia adalah orang profesional, dia juga trainer, gitu kan. Kok ditanya ini jawabannya nggak tahu, itu nggak tahu, gitu loh. Jadi apa yang kamu tahu? Ya saya cuma tahunya saya baca buku, saya jadi trainer, pulang dapat duit, saya kalau dapat duit saya nonton, bawa anak istri, jalan-jalan, terus habis duitnya saya kerja lagi, saya training, saya dapat duit, ya nanti saya cuti, saya bawa anak-anak berenang, istri makan kuliner, setelah itu udah begitu aja katanya. Jadi apakah hidup begitu aja selesai? Apakah itu aja? Setahu saya ya itu. Di luar itu tahu apa? Ya nggak tahu apa lagi. Ke gereja nggak? Ke gereja. Rajin nggak? Rajin. Aktif nggak di gereja? Aktif. Aktifnya buat apa? Nggak tahu. Jadi Mr. Dono, ya bukan Mr. Dono, bukan Dono, bukan, tapi Mr. Dono, don't know, do not know, Mr. Dono, ya. Ada lagi yang hidupnya nggak tahu lagi mesti ngapain gitu kan, nggak berdaya, nggak punya ide, udah nggak sanggup ini, nggak sanggup itu.
Oke, nah orang-orang seperti ini perlu di coaching ya. Atau sebagian orang udah nggak punya mimpi lagi, mungkin karena stres, depresi, sering kali sering kali dikhianati orang, sering kali dikecewakan orang, akhirnya udah males lah, gua buat apa bermimpi ini, bermimpi itu, ya nggak ada guna, udah aja lah, mendingan yang penting ya udahlah, yang penting jalanin aja hidup ini dah, nggak tahu mesti kemana, udah nggak punya cita-cita, udah males ini, udah males itu. Nah, orang-orang seperti ini bisa di coaching, mereka butuh coaching, ya. Mungkin juga banyak orang gereja pelayan udah nggak bermimpi lagi gitu kan. Kenapa aku melayani Tuhan? Nggak tahu, ya kan? Apa cita-cita kamu melayani Tuhan buat gereja ini? Nggak tahu, udah nggak perlu bermimpi lagi deh. Karena begini, karena begitu, di gereja inilah, itulah, ada masalah, inilah, itulah, maleslah bermimpi ini, itu buat gereja, buat perkembangan gereja, buat kemajuan gereja. Udah saya nggak punya mimpi apa-apa, pokoknya saya ke gereja aja, udah nggak mau yang lain-lain. Nah, ada yang begitu kan? Nah, ini ciri-ciri orang yang butuh di coaching ya. Berhenti bermimpi, ada lagi yang untuk coba hibur diri sendiri sampai mati. Habis nggak tahu hidup ini mesti dikerjainnya bagaimana ya. Nah, udahlah, nonton aja lah drakor tuh berseri sampai 24. Ya, drama Korea. Itu drama Korea kan begitu, kalau sampai seri sampai 24, baru seri 3 tuh nggak mau berhenti, mau yang keempat. Kadang-kadang dari jam 9, anak-anak udah sekolah, sampai anak pulang itu masih lagi nonton drakor aja. Ya, jadi nggak tahu mesti ngapain hidup ini gitu loh, ya kan? Tujuannya apa? Nggak tahu. Nah, kita butuh di coaching, ya kan? Nah, padahal ini menurut Albert Einstein ya, hidup itu seperti naik sepeda katanya ya. Hidup itu seperti naik sepeda. Waktu kita naik sepeda, kita harus menjaga keseimbangan supaya kita bisa bergerak, ya. Nah, kalau kita nggak menjaga keseimbangan waktu naik sepeda, kita nggak pergi kemana-mana, ya, malah kita jatuh gitu kan. Jadi kita mesti terus bergerak, menjaga keseimbangan supaya kita bisa terus jalan. Jadi hidup ini harus bisa jalan, harus bisa bergerak maju ke depan. Ya, jangan berhenti di tempat. Pertumbuhan belum selesai, harus terus ada kemajuan, melayani harus lebih maju lagi, gereja harus terus berkembang, jangan pernah berhenti walaupun ada pandemi, ya kan? Apalagi keterampilan nggak boleh berhenti, pengetahuan nggak boleh berhenti, sumbangsi kita, kontribusi kita pada gereja, kepada keluarga, kepada masyarakat nggak boleh berhenti. Mesti terus moving. Waktu kita naik sepeda, ya kan, kita harus terus ya menjaga keseimbangan. Nah, hidup itu seperti itu supaya kita bisa moving. Nah, itu tujuan coaching nanti, menolong orang supaya bisa moving ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa membawa orang, menggerakkan orang bisa bergerak? Ya, ada orang yang tidak bergerak kemana-mana, malas, tidur, nggak punya cita-cita, tidak semangat, stres bawaannya, makin di rumah sering-sering makin stres, nggak tahu mesti ngapain gitu kan. Ya, gimana dong kalau begitu? Gimana caranya untuk menggerakkan mereka supaya mereka bergerak? Ya, tentunya disinilah kita belajar coaching ya. Jadi nanti kita akan masuk ke definisi coaching itu seperti apa. Tapi baiknya saya berhenti dulu sampai di sini ya.